warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pepohonan memang dinilai sebagai rumah favorit para makhluk astral dan gaib. Mungkin Anda perlu memperhatikan lagi pepohonan yang ada di sekitar rumah Anda. Apakah rumah Anda rindang, banyak pepohonan? Beberapa jenis pohon yang disukai makhluk astral, hantu, biasanya pohon-pohon tersebut dijadikan tempat tinggalnya. Pohon-pohon yang disukai makhluk astral seperti hantu, jin, dan juga setan tidak disarankan untuk ditanam di halaman rumah. Jika sudah terlanjur tumbuh di halaman rumah, segeralah saja ditebang biar tidak memelihara sarang makhluk halus. Jika tidak segera ditebang, maka tidak menutup kemungkinan para makhluk astral akan semakin kerasan tinggal di pohon halaman rumah Anda. Sebelum video ini dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar bermanfaat besar untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Saudaraku, berikut ini beberapa pohon yang sangat disukai oleh makhluk astral dan dijadikan sebagai tempat tinggal yang nyaman. Yang pertama adalah pohon beringin. Konon pohon beringin yang rindang ini menjadi tempat favorit genderuwo, dan orang yang mematahkan akar pohon ini akan diganggu penunggunya. Pohon beringin sangat rindang, maka pohon ini sering ditanam di alun-alun atau lapangan, biasanya menjadi pohon peneduh. Kemudian yang kedua adalah pohon bambu. Pohon bambu ini dipercaya sebagai tempat favorit kuntilanak. Menurut kepercayaan masyarakat, tidak semua pohon bambu disukai oleh makhluk astral. Para makhluk astral hanya suka pada pohon bambu berwarna hijau. Sedangkan bambu kuning justru sangat ditakuti para makhluk astral dan jin. Bahkan bambu kuning dipercaya sebagai penolak bala, makanya pohon bambu kuning ini banyak ditanam di pekarangan rumah. Kemudian yang ketiga adalah pohon ara. Pohon yang juga dipanggil sebagai pohon tin ini tampilannya terlihat seperti beringin. Tinggi dan besarnya dapat mengalahkan ukuran rumah Anda. Ranting-rantingnya tebal dan cocok untuk digunakan sebagai tumpuan ayunan. Namun dedaunan pohon tin lebih lebar dan terlihat seperti bunga. Menurut masyarakat yang sering menjadi korban keisengan penghuninya, penampakan hantu tin mirip dengan pohonnya. Sosoknya besar, mirip dengan rambut genderuwo yang kusut. Kemudian yang keempat adalah pohon sukun. Masihkah kamu ingin menanam pohon sukun setelah tahu bahwa pohon ini masuk ke dalam pohon angker yang perlu diwaspadai? Katanya pohon sukun merupakan tempat di mana pocong, jin, dan kuntilanak sering nongkrong. Yang kelima adalah pohon kapu. Pohon angker berikutnya adalah pohon kapu atau dikenal sebagai rando. Di balik semua manfaat dan kelebihan yang bisa kita dapatkan dari pohon randu, ternyata kamu benar-benar tidak disarankan untuk memelihara pohon ini sampai terlalu besar, karena menurut kepercayaan warga, pohon randu adalah tempat dari hantu pocong. Kemudian yang keenam adalah pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa yang besar dan rindang juga menjadi salah satu tempat yang disukai atau disenangi makhluk astral, terutama pocong dan kuntilanak.
Kemudian yang ketujuh adalah pohon pisang, dipercaya sebagai tempat favorit dan sebagai sarangnya makhluk halus jenis pocong. Dan pohon pisang yang dihuni makhluk halus, daunnya bergerak kencang seperti tertiup angin, padahal pohon lainnya yang ada di sekitar pohon pisang diam saja. Kemudian yang kedelapan adalah pohon nangka. Pohon nangka dipercaya menjadi tempat tinggal pocong dan makhluk halus lainnya. Yang kesembilan adalah pohon sawo Manila, menjadi nama lain pohon ciku sawo Manila, merupakan tempat tinggal hantu genderuwo dan kuntilanak. Menurut kepercayaan orang tua, anak-anak yang bermain di bawah pohon sawo pada waktu maghrib akan dibutakan pandangannya sehingga mereka akan tersesat. Bahkan ada juga yang meyakini pohon sawo ini sebagai tempat kerajaan bangsa jin. Menurut beberapa kepercayaan, genderuwo paling nyaman berada di pohon sawo, apalagi pohonnya yang sudah besar dan rindang. Itulah daftar 9 pohon yang diyakini bisa menjadi tempat makhluk halus. Namun semua itu hanyalah kepercayaan atau mitos, belum bisa dibuktikan dengan ilmiah ataupun dari dalil agama. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.